Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly Astri. Saya dari tema Wacana Kritis ingin mereview jurnal yang berjudulkan Analisis Wacana Kritis Komentar Netizen terhadap Postingan LGBT pada laman influencer TikTok Okmokey. Pendahuluan, jurnal ini membahas pentingnya analisis wacana kritis dalam memahami komentar netizen terhadap postingan LGBT di platform media sosial, khususnya di TikTok. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Norman Verloc untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa dan wacana membentuk serta dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Dengan fokus pada influencer Okmokey, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika interaksi online dan bagaimana komentar tersebut mencerminkan sikap masyarakat terhadap isu-isu LGBT, serta implikasinya terhadap pemahaman dan penerimaan dalam masyarakat. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Jurnal ini mencakup kajian tentang teori wacana kritis, khususnya yang dikembangkan oleh Norman Verloc, yang menekankan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam konteks sosial. Penelitian ini juga mengulas literatur terkait fenomena media sosial dan peran influencer dalam membentuk opini publik, serta bagaimana komentar netizen dapat mencerminkan dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu sensitif seperti LGBT. Selain itu, tinjauan ini menyoroti studi-studi sebelumnya yang relevan. Nah, yang memberikan konteks bagi analisis yang dilakukan penelitian ini dan menunjukkan pentingnya memahami dinamika komunikasi di era digital. Selanjutnya ada metode penelitian. Teknik analisis data, yang pertama yaitu teknik analisis wacana kritis. Yang selanjutnya ada teori Verloc. Dan yang ketiga itu ada pendekatan kualitatif, serta yang terakhir yaitu pengumpulan data. Di sini ada hasil penelitiannya. Yang pertama terdapat dinamika diskursif. Terdapat perbedaan signifikan dalam cara netizen itu merespon postingan tersebut. Ada beberapa komentar yang mendukung dan ada juga beberapa komentar yang lainnya menolak. Nah, di sini mencerminkan perdebatan sosial yang lebih luas mengenai isu LGBT di masyarakat. Selanjutnya itu ada representasi dan stigma. Komentar yang muncul seringkali mencerminkan stereotip dan stigma yang ada terhadap komunitas LGBT. Hal ini menunjukkan bagaimana wacana publik dapat memperkuat atau menantang norma-norma sosial yang ada. Dan yang terakhir, dari hasil penelitiannya itu ada peran media sosial. Nah, penelitian ini juga menyoroti bagaimana platform media sosial seperti TikTok berfungsi sebagai arena untuk diskusi dan perdebatan di mana suara-suara yang berbeda dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Dari review jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa analisis wacana kritis terhadap komentar netizen pada postingan LGBT di TikTok itu memberikan wawasan mendalam yang tentang dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial itu berfungsi sebagai arena di mana berbagai suara dan ideologi saling bertemu. Selanjutnya juga menciptakan ruang untuk ruang sebagai dukungan maupun penolakan terhadap isu-isu LGBT. Dengan demikian, penting untuk terus mengeksplorasi bagaimana wacana di platform digital dapat membentuk dan dipengaruhi oleh konteks sosial, serta implikasinya terhadap penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap keberagaman. Nah, selanjutnya itu ada saran. Saran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan terhadap isu-isu LGBT di masyarakat.
terutama di kalangan pengguna media sosial, khususnya TikTok tadi. Diharapkan influencer dan pembuat konten lainnya dapat berperan aktif dalam menyebarkan pesan yang mendukung inklusi dan penerima, serta mengedukasi pengikut mereka tentang pentingnya menghormati keberagaman. Nah, selain itu, penelitian ini menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari wacana di media sosial terhadap sikap masyarakat, serta untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam promosi toleransi dan pemahaman antar kelompok. Daftar pustaka, saya mendapatkan jurnal ini dari jurnal Garuda. Di sini ada linknya. Nah, cukup sekian review jurnal saya tentang yang bertemakan wacana kritis. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.